Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Syakur Yasin dengan tema Hadapkanlah hatimu kepada Allah. Sebelumnya marilah kita bersolawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Marilah kita doakan semoga almarhum Buya Syakur Yasin semua amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya ghulamu irja, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ghulamu irja biqalbika ila Allah azza wa jalla. Wahai anakku, kembalilah biqalbika dengan hatimu ila Allah azza wa jalla, kepada Allah azza wa jalla. Yuk pulang biqalbika dengan sepenuh hatimu, artinya jangan separuh-separuh, pulangnya pulang dengan hatimu juga. Ataibu ilallah warraju ilaih, orang yang bertobat kepada Allah itu, orang yang bertobat itu ialah orang yang kembali kepada Allah. Wa qauluhu azza wa jalla wa anibu ila rabbikum, dan kembalilah kepada Tuhanmu. Ai irja'u ila rabbikum, artinya anibu ila rabbikum, maknanya irja'u ila rabbikum, kembali kepada Tuhanmu. Disuruh kembali, disuruh pulang dengan sepenuh hatimu. Biqalbika itu dengan sepenuh hatimu, artinya dengan sepenuh hati itu pulangnya tidak terpaksa, tapi benar-benar suka sepenuh hatimu. Biqalbika, yang mendorong kamu pulang adalah hatimu sendiri, bukan karena yang lainnya. Yani irji'u, artinya suruh kembali. Sallimu al-kulla ilaih, kembali serahkan semua urusanmu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Serahkan dan pasrahkan segala urusanmu kepada Allah. Sallimu nufusakum ilaihi, serahkan jiwamu kepadanya. Watrahuha, dan gelarlah, suruh tengkurap di situ. Baina yaday qada'ihi, di hadapan putusan Allah. Wa qadarihi, dan ketentuan Allah. Wa amrihi wa nahihi wa taklibatihi, ya, di hadapan Allah, di hadapan putusannya, ketentuannya, perintahnya, larangannya, dan bagaimanapun Allah membolak-balikannya. Biarkan Allah yang membolak-balikan itu semuanya. Ya, jadi kembali tiarap di situ, udah bersimpuhlah di situ. Watrahu qulubakum, dan gelarlah, lemparkan, digelarkan hatimu itu baina yadayhi, di hadapan Allah. Gelindingkan hatimu di hadapan Allah. Bila alsinatin, tanpa mulut, tanpa ada komentar apapun yang keluar dari mulutmu. Nggak usah bilang rokayane, nggak usah bilang mungbaine, tidak ada akan tetapi dan tidak ada hanya saja. Wis tep aja kebasone. Ya. Bila aidin, tanpa tangan, tanpa mulut, tanpa tangan.
tanpa mulut aja ake bacote, tanpa tangan aja ake lewane. Bila arjulin aja ake tingkah polae, tanpa tangan, tanpa kaki, aja ake lewane, aja ake tingkah polae. Bila ayunin, tanpa mata, beli susah jelalatan, beli susah pencilakan, beli susah pendelik maning. Selesai. Bila kaifin, tanpa ada pertanyaan bagaimana, sudah. Datang menghadap, serahkan hatimu kepada Allah. Gak usah bertanya bagaimana. Wala lima, dan tanpa bertanya kenapa. Wala munaza'atin, dan tidak perlu ada sanggahan. Wah, sisa. Pasrah total. Sisa. Ngelalu pace. Tahu apa pace? Mengkudu. Ya. Kalau jatuh mending penyok mah, belaratan bisa. Cara pakai. Ya. Bila mukhalafatin, tanpa ada perlawanan. Total. Bal bimuwafaqatin wa tasdiq. Yang penting iakan saja semua dan benarkan saja semua. Yang penting nggih, iya. Iya, inggih, iya. Setuju, oke, siap. Begitu kamu bilang akan tetapi tertampak dingin kita. Qulu sadaqal amr. Katakan saja siap, benar, nggih, ngandel, ya. Sadaqal qadar, ya, kata itu benar. Sadaqatus sabiqatu, apapun yang menjadi ketentuan Allah yang telah mendahului semua peristiwa yang sekarang terjadi, katakan itu semuanya benar. Kalau tidak diterangkan begini, nggak paham kamu. Iya. Gimana? Sudah, pokoknya jangan banyak bicara. Iya, selesai. Siap, laksanakan. Sebakan saja tulung-tulungan maning, nggih mangga. Sadi tetele mangga, berapa dipecel ya serop. Nyon? Iya, tanpa komentar sudah. Jangan ada perlawanan, mangga. Gerap digerus-gerusan serop, mangga. Gerap di sate. Bukan ditetel kanggo pakane buaya nih belanakan mangga. Iya. Ini artinya totaliter semuanya. Ini yang dikehendaki oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah kepasrahan secara total dengan segala ketentuan Allah. Apapun ketentuannya tetap mengatakan siap, laksanakan. Kita kuntu bahakada, kalau kamu sudah bisa berpasrah diri kepada Allah sepenuh hati seperti ini,
Fala jarama, maka tidak ayal lagi, tidak mustahil lagi. Takunu qulubukum munibatun ilaih. Hatimu akan benar-benar kembali kepada Allah. Musyahidatan lahu, dan benar-benar akan menyaksikan Allah. La tasta'nisu bisyai'in, yang nantinya tidak akan pernah merasakan kenyamanan dengan apapun. Bal tastawhisu min kulli syai', bahkan merasakan gerah, gak betah dengan apapun. Mimma tahtal arsy ila thara, dari mulai di bawah aras sampai di atas bumi ini. Sing langit tekan bumi apa? Tahrabu min jami'il makhlukat. Hatimu akan melarikan diri dari semua makhluk Allah. Hatimu akan menghindar, akan menjauh, akan menyingkir dari semua makhluk Allah. Tabqa munkhali'atan munqati'atan min sa'iril muhdatsat. Akan tetap hatimu nantinya ya, terlepas dan terjauhkan dari apapun makhluk Allah, dari apapun yang diciptakan oleh Allah, min kullil muhdatsat. Dari apapun diciptakan oleh Allah. La yuhsinu al-adab, tidak bisa bertata krama, berperilaku baik, tidak bisa berbudi pekerti yang baik, ma'asyuyukhi, dengan para syekh, illa man khadamahum wa tala'a ala ba'di ahwalihim ma'allah azza wa jalla, kecuali telah membuktikan kekhidmatannya kepada mereka, wattala'a ala ba'di ahwalihim, dan juga sudah menyaksikan, sudah melihat sendiri sebagian dari keistimewaan mereka, ya, termasuk hubungan mereka ma'allahi azza wa jalla, dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya sekedar hormat kepada syekh hanya karena sekedar bisa sembar sembur seperti ular kobra.
bukan sekedar melihat seorang syekh mursyid itu karena pakai sorban 5 meter yang jenggotnya panjang. Tidak ada urusan dengan jenggot panjang dan kening yang hitam. Iya. Harus kenal betul terhadap mursyidmu. Perhatikan teliti baik-baik. Dari mulai bicaranya, cara berjalannya, cara melihatnya, cara makannya. Begitu kencingnya sambil berdiri, tinggalkan sajalah. Ternyata masih mukuli istrinya, lebih baik tinggalkan saja. Jangan main-main. Ya. Itu. Jangan hanya sekedar bisa sulap-sulapan dengan merogoh kantong di belakang, keluar dolar, keluar yuan, keluar pound sterling, lalu berbondong-bondong berpuasa berbulan-bulan di sana. Semuanya tertipu semuanya. Dasar goblok sih Raki. Beda kapok-kapok kan. Anak sih nanggung gayanya, wis dicandat dibui kabeli balik-balik masih dengan baik. Non? Iya, dia kan kira kita ya Allah, wis jangan izin, jangan malu. Katakan ya, saya keliru memilih guru. Kita cek, udah balik lagi. Yang sudah uang 1 miliar kan udah itu nasib kamu. Dasar sosial aku bilang duitnya. Ya, menjajani bocah yatim beli gelem, akhirnya ketipu kan akhirnya. Ya saya tidak mengerti kalau sudah jelas mursyid kamu menipu kamu lalu masih percaya juga. Saya nggak paham semua. Ya, ya. Ternyata memang dasar otakmu bukan lagi belajar bener. Otakmu, otak dunia semuanya. Gedak-gedak mursyid yang menjanjikan kekayaan, bener kan? Yang menjanjikan kebenaran-kebenaran. Beli kiyeng. Ada nyewet ya? Ya saya tidak menyebut nama ya. Silakan pahami sendiri ya. Kalaupun salah, kamu yang salah paham. Iya. Ya artinya kan kapan kamu dewasa. Iya bukan begitu. Mau khidmat kepada mursyid silakan. Tapi ya harus kamu ketahui dulu. Jajalan ngaji tekan ngerti. Yang nulis Fatihah salah kabeh pripun maneh. Nulis syahadat ka salah. Tulis dadi mursyid kono. Ya, ada. Nyuk sirane kiai wis baca masa kita fatul muin ke guru ning mursyid sing nulis syahadat salah. Dimensi akal kan. Terjadi kan? Bukat ko ya mursyid ko kenceng ternyata deleng rene ka emblam-bloj ya. Kari wong pinter kan mata gak kedeleng ora. Emblam-blok kok bahasa Cirebon emblam-blok. Terus orang ngerti. Plaza pledre lah pernah. Itu maksudnya gitu. Al-qaumu faja'alu alhamda wazzamma kasayfi wasyita'i wallaili wannahar. Jadi mereka itu para masyayikh, para mursyid itu adalah orang-orang yang telah mampu ya meletakkan pujian, cacian,
seperti musim panas dan musim dingin, seperti siang dan malam yang silih berganti. Artinya sudah siap, mau siang silakan, mau malam silakan. Kedua-duanya adalah dilihat sebagai suatu kewajaran. Artinya ya nggak ada urusan. Disanjung yang nggak seneng nggak apa, dicaci marah juga enggak. Sama aja kita kedatangan siang dan kedatangan malam. Jadi kalau malam kamu marah gitu, kalau siang ketawa. Artinya mereka itu para mursyid-mursyid yang akan kamu jadikan pembimbing kamu itu, yaitu perhatikan mereka. Ketika ada yang mencaci maki, marah enggak? Ketika ada yang menyanjung, senang enggak? Kalau mursyid kamu itu ternyata masih marah ketika dicaci maki dan merasa bahagia ketika bersanjungan, sebaiknya kau tinggalkan saja. Bukan itu mursyidmu. Paham begini ya? Mursyidmu itu yaitu yang sudah tidak lagi senang disanjung, tidak marah dicaci. Seperti menghadapi musim panas dan musim dingin. Siap menghadapi siang, siap menjalani siang, siap menjalani malam. Ora oyeg, ora segu, ora langkah deradat, langkah paham. Wakilahuma, kedua-duanya, baik itu sanjungan ataupun cacian, yarawnahuma, mereka melihatnya. Mereka para masyayikh kamu tuh melihat sanjungan dan pujian. Kilahuma yarawnahuma minallah azza wa jalla. Semuanya bersumber dari Allah. Jadi kalau ada orang yang menyanjung, ya alhamdulillah, ya itu saya lagi disanjung oleh Allah. Ketika ada yang mencaci maki juga dia mengatakan alhamdulillah, aku masih ditegur oleh Allah. Nanti kita bahas lebih jauh lagi. Kita baca aja dulu. Li'annahu la yaqdiru, ada annya, la yaqdiru ya'ti bihima, bagusnya mah la yaqdiru an ya'tiya bihima illallahu, kecuali Allah azza wa jalla. Karena tidak ada siapapun yang mampu mencacinya, tidak akan ada yang mampu memujinya, kecuali hanya Allah yang bisa mencaciku dan yang memujiku. Ya. Ketika Allah memujiku, numpang mencakap mesira. Sira mah kadaga mikrofon bodol gini. Itu kira-kira seperti itu. Jadi bagusnya li'annahu la yaqdiru an ya'tiya bihima. Ada annya, silakan, kalau mau tambah silakan.
Jangan sampai tanazo ya. Kita dengan daripada tanazo ya udah kita pakai an saja. Layak tiru tidak bisa. Ya. An ya'tiya an harfun nasbin wa masdarin. Maksudnya ya'tiya fi'lun mudhari'un mansubun bi an wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun ala akhirih wa an wa fi'luhu wa fa'iluhu muawwalun bi masdarin taqdiruhu ityana fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Ngerti boleh? Iya. Ya kudu paham kono. Ya bakal beli paham ya, beli sama kita berarti. Iya. Iya. Ya wis kok gak bisa lah jawatir. Illallahu ya, sebenarnya fa'il. Iya. Azza wa jalla. Ma ja'ani illa Zaidun. Ma ra'aitu illa Zaidan. Ya. Silakan dia baca sendiri di babul istisna. Falamma tahaqqaqa 'indahum dzalika, apabila sudah terrealisir, apabila sudah terbukti betul-betul 'indahum ya di sisi mereka ya satu sikap keyakinan seperti itu, apa zalika itu, lam ya'taddu bil hamidina wa lam yuharibu az-zammina. Sejak itu mereka sudah tidak lagi peduli dengan orang-orang yang memuji, dan walam yuharibu, dan tidak pernah memerangi az-zammina, orang yang mencaci makinya, enggak ada urusan. Sudah tidak senang lagi kepada siapapun yang menyanjungnya, dan sudah tidak lagi membenci siapapun yang mencaci makinya. Mangga, pujilah sesukamu, dan silakan cacilah sesukamu. Samele jelas, emangnya gue pikirin. Ini satu pandangan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Saya untuk membuat jiwa kita stabil, tidak guncang dengan sanjungan dan cacian, kalau saya mah mengatakannya seperti ini. Kalau ada orang menyanjungku, menyanjung siapa? Kalau ada orang mencaciku, mencaci siapa? Aku ini dapat bikinnya siapa? Jadi kalau orang menyanjungku, aku bikinannya Allah. Jadi menyanjung siapa? Kalau orang mencaciku, aku bikinannya siapa? Jadi mencaci siapa? Ya silakan aja, nggak ada urusan. Dua sisi pandang yang berbeda. Itu kan saya berulang-ulang begitu, betul nggak? Lalu saya contohkan istrinya Pak Rahmat bikin sambal goreng, dikirimkan ke Cadang Pinggan. Rasanya bahagia banget kalau sambal gorengnya dicicipin oleh Buya. Ya kan gitu. Setelah saya cicipin, lalu saya sanjung, ya Allah, ini sambal goreng nikmatnya bukan main. Ini saya baru pertama kali makan sambal goreng yang enak seperti ini. Yang bikin sambal goreng seneng. Tetapi ketika saya caci sambal goreng, apa ini? Rasanya nggak karu-karuan. Saya buang ke balong buat makan ikan.
Yang bikinnya nangis nggak? Jadi silakan Anda berhadapan saja langsung dengan yang mencipta diriku. Menurut Anda, dua sudut pandang yang berbeda antara saya dan Syekh Abdul Qadir, mana yang lebih dekat dengan pikiranmu? Ya? Mikir apa dingin? Sok mikir aja dulu. Yang lebih dekat dengan rasa dan hatimu, mana sudut pandang mana yang lebih cocok dengan pikiranmu? Apa Syekh Abdul Qadir Jilani yang mengatakan bahwa ketika ada orang menyanjungku, yang kurasakan Allah sedang menyanjungku. Kan itu tadi tuh. Kalau orang mencaciku, berarti Allah sedang menegurku. Oh sama, ya udah sama. Enggak, jangan ketawain, benar bisa. Dia mengatakan sama, berarti sama. Kan? Oh beda bahasa. Jadi sama, hanya beda bahasa gitu. Oh beda rasa. Ya udah nggak apa-apa, dia sepakai kok. Ya kalau beda bahasa ya udah sama berarti. Sama aja deh situ gitu. Enggak, oh enggak aja. Mungkin nanti kita bahas masalah itu. Walam yastaghilu bihim, mereka masyayikh itu sudah tidak lagi peduli, sudah enggak lagi memikirkan mereka yang mencaci dan menyanjung. Ngapain dipikirin? Jadi sudah dicuekin aja, alem-aleman, poyok-poyokan, pujar siralah, terserah, up to you. Up to you siapa? Terserah kamu lah. Ini kan persoalannya kan kita ingin mengolah jiwa, diolah jiwa, ditata ulang. Iya. Sementara ini kan hatimu kan bolak-balik ini, ya ditata ulang gitu. Kharaja min qulubihim hubbul khalqi wa bughduhum, sudah habis dari hati mereka, udah keluar semua, dibersihkan semua dari mereka. Apa hubbul khalqi, mencintai orang, wa bughduhum, dan membenci orang. Mereka sudah, hatinya sudah tidak ada lagi rasa cinta kepada siapapun, dan sudah tidak ada rasa benci kepada siapapun. Ini kan yang jadi persoalan kan, saya mau bertanya, sejak kapan kamu membenci orang? Dan siapa yang mengajari kamu membenci orang? Ya? Saya ingat. Sejak umur berapa kamu membenci orang? Yang ngajarin kamu siapa? Anak bayi itu tidak punya rasa benci, tidak punya rasa cinta. Ya, insting yang pertama kali
Ghariza yang pertama kali muncul seorang bayi hanya nyaman dan tidak nyaman. Kalau dia nyaman, tidur. Kalau nyaman, kalau tidak nyaman, nangis. Setelah disusuin, dia nyaman, tidur. Nanti lapar lagi, nangis lagi. Hanya dua, nyaman dan tidak nyaman. Nah, sejak umur berapa seorang anak manusia punya rasa cinta dan punya rasa benci? Itu perlu Anda pelajari. Oh, jadi sejak nyaman tidak nyaman maksudnya. Apa? Maksudnya mana? Kamu waktu bayi hanya dua insting, Ghariza, nyaman dan tidak nyaman. Ketika tidak nyaman, dia nangis. Terus disusun ini kemboke, nyot nyot nyot. Gus bareng nyaman kan? Setelah nyaman itu ada benci nggak di situ? Nah, saya nanya kan, sejak kapan orang merasa benci? Jadi ketika tidak nyaman muncul kebencian kepada siapa? Jadi tidak nyaman itu sama dengan benci. Atau kebencian muncul dari ketidaknyamanan. Bukan ketika Anda sedang bayi, Mas Bayi, sudah muncul gak mencintai orang tua? Sudah ada yang dicintai belum? Sudah, ketika Anda bayi, ada yang kamu benci nggak? Nah, sejak umur berapa ada rasa benci di dalam dirimu itu? Lalen orang tua. Sejak kapan Anda bisa menilai orang tua melakukan kesalahan? Jadi ya ternyata ya kamu itu menelusuri hatimu sendiri nggak tahu. Jadi kamu sudah kenal belum dirimu sendiri? Itulah makanya iya. La yuhibbuna wa la yabghadun. Mereka tidak pernah mencintai dan tidak pernah membenci. Bal yarhamuna. Yang ada pada mereka hanya kasih sayang. Semuanya dicintai, semuanya disayangi. Mereka itu tidak pernah membenci orang jahat, nggak pernah membenci pelacur, nggak pernah membenci orang kafir, tidak pernah membenci agama apapun kok. Saya tanya lagi, siapa yang mengajari kamu membenci agama lain?